Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 726 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 2 Juni 2021 dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai oloma nang hamu paulion, songon akabatu namangolu, gabe bagas partodion, jala hamalimon nabadia, lao maboan akapelian partodion, halomoan nirohani debata marhite-hite Yesus Kristus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, litops disebut juga batu hidup. Litops adalah sebuah genus dari tanaman sekulen, Aijoaceae, berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu litos artinya batu dan ops artinya mirip. Litos julii adalah tanaman kaktus yang bentuknya mirip batu atau kerikil. Tanaman ini biasanya tumbuh alami di sekitar Namibia dan Afrika Selatan, dari area pantai sampai ke pegunungan tinggi. Tanaman tersebut juga populer dengan sebutan batu hidup. Disebut demikian karena penampakan tanaman yang satu ini terdiri atas sepasang atau lebih umbi. Daunnya tumbuh saling berhadapan dan akan tumbuh bunga atau daun baru dari sela keduanya. Daun litops biasanya akan terkubur di bawah tanah. Ketika tumbuh daun baru, daun lama mengering.
Petrus menggunakan istilah batu hidup sebagai kesamaan seseorang percaya dengan Kristus, meniru Kristus dalam totalitas kehidupannya. Renungan harian ini mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Petrus," artinya batu karang. Yohanes pasal 1 ayat 42, dan juga engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Matius pasal 16 ayat 18. Petrus menonjolkan Tuhan Yesus dan bukan menonjolkan dirinya sendiri sebagai bangunan kudus Tuhan yang adalah gereja, bangunan rumah rohani. Orang-orang percaya sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga kerajaan Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Gereja dilihat memiliki kemuliaan yang melampaui kemuliaan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Pengorbanan Kristus dilihat sebagai pembuka jalan ke tempat yang maha kudus bagi semua orang percaya, dan sebagai kurban yang menggantikan kurban-kurban orang Yahudi. Melalui Kristus, seorang yang tadinya berdosa sekarang dapat mempersembahkan sebuah kurban yang dapat diterima oleh Allah yang Maha Kudus. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Maka setiap orang percaya kepada Yesus sebagai batu hidup, sebagai rumah Allah, dan diselamatkan untuk memberkati dan menjadi berkat, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membangun gerejanya, dan Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dua tugas ini berjalan bersama-sama di dalam diri setiap orang percaya. Inilah tugas batu hidup, rumah Allah, yaitu gereja, tugas Anda dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan mempergunakan kami sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani-Mu, menjadi suatu imamat kudus bagimu. Tolong dan mampukanlah kami untuk mempersembahkan persembahan rohani kami kepadamu, sebagaimana Yesus tunjukkan, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berkenanlah atas doa kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 726 ayat 1. Yang kudus, bangsa dan imam
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.